Mirsa, saat ini 8.000 warga mengungsi pasca banjir bandang Papua. Kita segera bergabung dengan Herawati yang saat ini telah berada di salah satu pengungsian, yakni Gunung Merah kantor Bupati Jayapura, Papua. Mirsa, seorang ibu rumah tangga ditangkap petugas BNN lantaran menjadi kurir narkoba. Saat penangkapan, petugas BNN menemukan sabu seberat 9 kg. Dan sabu asal Malaysia akan diedarkan ke Medan serta Jakarta. Kembali bersama kami pemirsa, sidang kasus penyebaran berita bohong atau hoax dengan terdakwa Ratna Sarumpait kembali dilanjutkan hari ini. Sidang keempat beragendakan pembacaan hasil putusan sela setelah mendengarkan eksepsi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Ratna Sarumpait. Dan dalam persidangan, majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Ratna Sarumpait. Misalnya karena saling ejek di media sosial, seorang pelajar SMP di Bogor, Jawa Barat meregang nyawa. Korban tewas akibat luka senjata tajam setelah duel dengan pelajar lainnya. Dan ironisnya, peristiwa tersebut disaksikan oleh rekan korban. Kita kembali ke informasi mengenai banjir. Pemirsa, banjir masih mengenangi sejumlah titik di Kulon Progo, Yogyakarta. Banjir merendam area pesawahan dan juga kolam ikan milik warga. Warga pun beramai-ramai menangkap ikan yang terbawa banjir hingga ke halaman rumah. Bisa perubahan alih fungsi lahan diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang. Pemerintah harus punya solusi jitu. Di satu sisi warga butuh kepastian ekonomi menanam sayuran untuk bertahan hidup. Namun di sisi lainnya pemerintah harus mampu menjamin warganya dari ancaman bencana dengan meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan. Dan berikut lanjutan penelusuran tim Delik RCTI, pohon hilang, banjir menerjang. Bisa hujan yang terus mengguyur kota Jayapura selama beberapa hari terakhir tidak hanya mengakibatkan banjir di wilayah Sentani, tapi juga membuat sungai Tami meluap. Sejumlah warga terjebak banjir di Kampung Koya, Karang, Jayapura. Kita mulai informasi pertama pemirsa, banjir bercampur lahar Gunung Agung menerjang wilayah Karangasem, Bali akibat hujan deras. Akses jalan terputus hingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Pemirsa, diterjang banjir bandang, jalan penghubung di 2 kecamatan di Tuban, Jawa Timur, longsor. Hingga pagi tadi jalan masih belum dapat dilalui mobil karena kondisi tanah yang masih labil. Video amatir warga. Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri rapat koordinasi tim kampanye nasional pemenangan paslon Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam sebutannya, Hatim menyampaikan tekad kuat Partai Perindo untuk memenangkan paslon nomor urut 01 dalam Pilpres 2019. Selain kantor Kementerian Agama, KPK juga menggeledah kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Penyidik KPK menyita barang bukti sejumlah dokumen dari ruang kerja mantan Ketua DPP P3, Romahur Hurmuzi, di lantai 2 kantor DPP P3. Pemirsa, banjir yang melanda wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta membuat perairan Pantai Baron menjadi kotor akibat banyaknya sampah dan juga lumpur. Pemirsa, meski berangsur-angsur surut, banjir di wilayah Yogyakarta menyisakan genangan lumpur tebal dan salah satunya di kantor Polsek Imogiri. Banjir membuat sejumlah peralatan komputer dan berkas penting yang digunakan untuk pelayanan masyarakat pun rusak. Pemirsa, Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur kembali erupsi. Hingga Selasa pagi terjadi 28 kali letusan diikuti hembusan abu vulkanik berketinggian lebih dari 1 km disertai dengan gempa tremor. Warga dan wisatawan diimbau untuk waspada serta menjauhi kawah Gunung Bromo radius 1 km.